Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil kepala batu. Cakep. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, yang mana pada kesempatan ini telah memberikan kami tugas sebagai pengganti final di mata kuliahnya. Jadi sedikit perkenalan, saya Ismail dan NIM terakhir 10.101.21018, dan rekan saya Dan saya Muhammad Syukri Salam dengan NIM 10.101.21024. Oke, baik, pada kesempatan ini kami mengangkat tema mengenai hukum dan teknologi yang berjudul Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan Studi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan latar belakang. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak dan keturunan yang sah dan bersih nasabnya, yang dihasilkan dengan cara wajar dari pasangan suami istri. Namun tidak semua pasangan suami istri bisa mempunyai keturunan sebagaimana yang diharapkan, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan istri tidak dapat mengandung, baik yang datang dari pihak suami maupun istri itu sendiri. Tidak semua pasangan suami istri dapat mempunyai pihak keturunan sebagaimana yang diharapkan secara de facto. Karena hal ini kehidupan rumah tangga sering kali kandas. Tidak mempunyai anak dapat melangsungkan rumah tangga bukanlah akhir dari hidup rumah tangga, akan tetapi sungguh suatu anugerah yang tertunda yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Tugas manusia adalah berikhtiar kepadanya. Niscaya Allah pasti akan mendengar. Lanjut, slide kedua. Teknologi reproduksi inseminasi buatan atau bayi tabung ini pertama kali dilakukan di Inggris pada tahun 1987. Hal ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah kemandulan infertilisasi pada pasangan usia subur. Sebagian para ahli kebidanan dan penyakit kandungan di negara maju telah menggalang kesepakatan bahwa upaya-upaya fertilitas tersebut termasuk orang lain, antara lain inseminasi buatan melalui ibu pengganti adalah dibenarkan asalkan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Quran surah Al-Insan ayat Quran surah 76 ayat 2. Menurut terjemahan ayat di atas dapat dipahami bahwasanya tidak mutlak kehamilan harus melalui persetubuhan langsung, melainkan kehamilan bisa terjadi tanpa hubungan kelamin asal ada campuran sperma dengan sel telur wanita. Kenyataan ini pun sejak lama dimaklumi ahli fikih sehingga mereka berkata kehamilan mungkin terjadi dengan sampainya mani laki-laki ke dalam rahim walaupun tanpa persetubuhan. Kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam hal memproses inseminasi buatan dari satu sisi dapat dipandang sebagai suatu keberhasilan untuk mengatasi kesulitan bagi pasangan suami istri yang telah lama mengharapkan keturunan. Tetapi dari sisi lain, program inseminasi buatan telah banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum, khususnya bagi umat Islam. Permasalahan-permasalahan yang pantas ditampilkan antara lain mengenai bagaimana status hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan orang yang menjadi penyebab kelahirannya. Bila terjadi kelahiran anak hasil inseminasi buatan itu dengan proses pengambilan sperma dari suami dan ovum dari istri, yang setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim perempuan lain
yang bukan istrinya. Faktor apa saja yang paling dominan yang menghubungkan nasab bagi anak yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan dengan orang yang menjadi penyebab kelahirannya? Apakah cukup untuk dapat dikatakan sebagai seorang ayah dan ibu yang hanya sementara mereka telah menyerahkan beberapa tes sperma dan ovumnya kepada seorang ahli teknologi farmasi untuk memproses air tersebut menjadi bayi tabung dengan segala akibatnya. Sementara proses itu berjalan pada seorang ibu titipan yang mengandungnya dan melahirkannya. Kemudian pada slide ketiga terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri atas 3. Yang pertama, bagaimana konsep nasab anak dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum inseminasi buatan menurut hukum Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana status nasab anak hasil inseminasi buatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam itu sendiri. Pada slide ke-6, fokus dan deskripsi fokus. Pengertian nasab anak. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian, orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah. Lanjut pada slide berikutnya. Pengertian inseminasi buatan. Kata inseminasi buatan berasal dari bahasa Inggris, insemination, yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan alamiah. Ada juga berpendapat berasal dari kata inseminatus, itu bahasa Latinnya, yang berarti pemasukan atau penyampaian. Pada dasarnya, inseminasi itu terbagi 2, yaitu inseminasi alamiah, yaitu pembuahan dengan cara hubungan badan antara 2 jenis makhluk biologis. Kemudian inseminasi buatan atau artificial insemination. Tujuan dari inseminasi buatan adalah untuk memperoleh keturunan yang diharapkan. Maksudnya, dengan cara inseminasi buatan atau bayi tabung itu, si pasien mendapatkan anak sesuai dengan keinginannya. Sperma yang digunakan dalam inseminasi buatan mungkin saja disediakan oleh suami sang wanita, sperma pasangan, atau juga melalui donasi sperma seorang yang dikenal ataupun anonim. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yang mana telah menyampaikan bagaimana konsep nasab anak dalam hukum Islam. Kemudian juga telah disampaikan bagaimana hukum inseminasi buatan menurut hukum Islam. Nah, di sini saya akan melanjutkan atau membawakan materi mengenai bagaimana status nasab anak hasil inseminasi buatan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga kompilasi hukum Islam. Jadi, pelaksanaan inseminasi buatan ini merupakan hak bagi setiap pasangan suami istri sebagai usaha terakhirnya dalam memperoleh keturunan karena akibat dari penyakit atau kemandulan sehingga tidak bisa memperoleh keturunan dengan cara alami. Namun cara pun atau mengenai status anak hasil inseminasi buatan dan donor sperma atau ovum menurut hukum Islam ini merupakan tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinahan. Ini menurut hukum Islam. Nah, kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, anak yang sah yaitu merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Namun kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam Undang-Undang Perkawinan ini, terlihat bagaimana peranan yang cukup dominan
dalam pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Nah, apabila inseminasi buatan menggunakan sperma atau ovum yang berasal dari suami atau istri yang sah, maka anak yang lahir ini adalah anak yang sah dan jelas nasab ayah ibunya, sehingga sama halnya dengan anak sah yang lainnya, sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 99 poin A dan poin B. Terus di slide selanjutnya, di sini membahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang telah kami tampilkan di PowerPoint. Nah, di sini tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep nasab atau konsep anak dalam hukum Islam. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hukum inseminasi buatan menurut hukum Islam. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana status nasab anak hasil inseminasi buatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Kemudian untuk manfaat penelitian, paling tidak secara umum kita bisa ambil itu ada dua, yang itu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Kemudian pada slide selanjutnya, di sini kami cantumkan juga mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang terdahulu. Yang mana untuk penelitian terdahulu di sini kita ambil di penelitian yang dilakukan oleh Inna Nurlana di tahun 2010 yang berjudul Dampak Perkembangan Bioteknologi dalam Inseminasi Buatan yang ditinjau dalam hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Di sini persamaannya sama-sama meneliti tentang bagaimana hukum inseminasi buatan itu. Nah, yang menjadi perbedaan di sini yaitu aspek hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan yang digunakan oleh peneliti yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua yaitu Ovi Safiatul Maulana yang dilakukan penelitian di tahun 2015 yang berjudul Inseminasi Buatan pada Manusia dan Sudut Pandang Islam. Yang mana di sini persamaannya juga sama-sama meneliti tentang inseminasi buatan. Nah, yang menjadi perbedaan di sini penelitian ini yang meneliti atau memfokuskan pada hukum Islam, sedangkan peneliti yang kami cantumkan tadi memfokuskan pada Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Khairul Anam yang di tahun 2010 yang mana pada penelitiannya itu berjudul Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Akibat Hukum Terhadap Kewarisan Anaknya, yang mana kajiannya hukum dan hukum positif. Pada kajiannya itu persamaannya tentang bagaimana hukum anak hasil inseminasi buatan dan perbedaannya. Memang di sini penelitian ini membahas tentang hak waris yang didapatkan, sedangkan penulis yang kami sampaikan tadi membahas tentang bagaimana hukum menggunakan inseminasi buatan. Terus di slide terakhir yaitu mengenai metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 3 poin, yang mana yang pertama jenis penelitian, kemudian yang kedua sumber data, kemudian yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama tadi mengenai jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan di sini atau yang telah peneliti lakukan yaitu mengenai jenis penelitian studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud di sini merupakan metode pengumpulan data yang mencari informasi lewat buku, kemudian lewat kitab, lewat majalah, lewat koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Kemudian yang kedua, sumber data. Ini di sini ada dua, yaitu mengenai sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Nah, yang pertama sumber data primer, yaitu kompilasi hukum Islam, yaitu yang diatur dalam dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian untuk sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder, yaitu kitab atau buku-buku terkait konsep nasab anak hasil inseminasi buatan, yaitu ditinjau juga dari beberapa skripsi terkait dengan inseminasi buatan
dan sumber data lainnya dari internet yang relevan dengan pembahasan yang akan dibahas. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Jadi adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu metode dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip atau buku, atau baik berupa surat kabar dan lain sebagainya. Nah, dalam pengumpulan data ini kami mengumpulkan beberapa skripsi dan juga tesis, jurnal, dan beberapa buku terkait penelitian yang akan diteliti. Itulah pemaparan singkat dari kelompok kami. Namun sebelumnya izinkan teman saya untuk menyampaikan closing statementnya. Silakan. Baik, terima kasih. Salah satu cendekiawan yang bernama Nurholis Majid pernah berkata, menempuh jalan hidup bermoral pada dasarnya bukanlah suatu keharusan yang dipaksakan dari luar. Ia merupakan bagian dari sifat manusia itu sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.